Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggida Tiatur Rahmat, NIM 1703725. Di sini saya akan menyampaikan laporan eksperimen fisika modern mengenai eksperimen difraksi elektron. Berhubung sekarang kuliah dilakukan secara daring, maka eksperimen ini dilakukan secara studi literatur dan data diberikan oleh dosen. Mari kita mulai dengan definisi difraksi elektron. Difraksi adalah fenomena dari gelombang, di mana ketika ada sebuah partikel elementer melewati celah yang sempit, maka akan menyebabkan terpancar ke berbagai arah. Elektron di sini adalah partikel elementer yang dimaksud. Elektron bukanlah gelombang, maka dari sinilah asal muasal lahirnya teori dualisme gelombang dan partikel. Sesuai dengan tujuan eksperimen, yaitu memahami sifat dualisme gelombang dan partikel dari elektron, serta menentukan jarak antar bidang berat pada kristal grafit. Jadi pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron bergerak dianggap sebagai gelombang dengan panjang gelombangnya, yaitu konstanta Planck dibagi dengan momentum. Kemudian 3 tahun selanjutnya muncullah Davidson and Germer untuk membuktikan hipotesis de Broglie tersebut. Davidson and Germer ini dia menggunakan elektron dengan energi rendah yang didifraksikan oleh kristal tunggal, di mana dia menyatakan bahwa energi kinetik elektron adalah sebesar K sama dengan Epi, di mana dia menyatakan ada perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik, sehingga didapatkanlah besar momentumnya, yaitu sebesar akar dari 2 massa elektron dikali muatan elektron dikali beda potensial, sehingga dengan kita mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 maka didapatkan persamaan 5. Prinsip kerja dari difraksi elektron ini. Jadi dalam tabung ini ada katode, ada anode, dan ada kontrol gate. Ketika kita menembakkan elektron akan masuk, kemudian akan difokuskan sehingga menjadi sinar yang tipis yang ini dilakukan oleh kontrol grid. Nah, kemudian dia akan melewati anoda, kemudian dia akan menumbuk grafit. Nah, ketika dia menumbuk grafit, disinilah terjadi difraksi. Dengan terjadi difraksi ini bahwa menyatakan bahwa elektron bertindak sebagai gelombang. Tapi ketika kita memandang secara makroskopik, melihat pada susunan kristalnya, di mana akan terjadi hamburan elektron ketika menabrak atom-atom dari grafit ini, maka di sini dinyatakan bahwa elektron bertindak sebagai partikel. Nah, setelah terjadi difraksi di sini, maka akan terpancar ke berbagai arah dan kemudian akan menyentuh layar fluoresensi. Nah, di sini akan terlihat pola difraksinya, ini akan kita amati. Kemudian ada William Henry Bragg dengan hukum Bragg-nya, di mana dia melakukan eksperimen sama dengan menggunakan kisi grafit tapi polikristal, sehingga pola difraksinya yaitu lingkaran atau cincin. Ini pun pernah dilakukan oleh Houdebier-Scherrer. Hukum Bragg menyatakan bahwa n lambda sama dengan 2 dc theta. Dengan kita mensubstitusikan lambdanya dengan menggunakan lambda de Broglie, maka didapatkan persamaan 8. Nah, pada saat set percobaan ini, karena sudut tidak dapat diukur, maka digunakanlah hubungan sebagai berikut. Jadi besarnya tan 2 theta itu sama dengan R per L. Nah, karena sudutnya sangatlah kecil, maka dapatkan hubungan bahwa tan 2 theta mendekati sin 2 theta sama dengan R per L, sehingga persamaan 8 didapat ditulis persamaan 9. Variabel eksperimen. Dengan mendapatkan persamaan 9, kita bisa menentukan variabel eksperimennya, yaitu variabel bebasnya adalah beda potensial. Dengan kita mendapatkan beda potensial, kita akan menghitung panjang gelombang, dan variabel terikatnya adalah diameter cincin, supaya kita bisa mengetahui jari-jari. Alat dan bahannya. Karena tidak melakukan eksperimen, jadi alat dan bahan ini gambar ini saya dapatkan dari teman saya. Di sini ada aparatus difraksi elektron, ada power supply sebagai pemercepat, dan ada jangka sorong untuk mengukur diameter. Jadi prosedur percobaannya kurang lebih seperti ini. Kita men-set alat, kemudian kita mengkalibrasi voltmeternya, kemudian kita mengatur tegangan input sehingga kita bisa mendapatkan pola difraksi yang terbentuk pada layar fluoresensi. Kemudian kita mengukur diameter dalam dan diameter luarnya dengan menggunakan jangka sorong pada setiap order, tapi karena datanya diberikan oleh dosen, jadi kita hanya menggunakan satu order saja. Terus mengubah-ubah nilai beda potensialnya, kemudian kita mencatat data,
Kemudian ulangi sebanyak 10 kali. Nah, berikut ini adalah data yang diberikan oleh dosen saya dengan diameternya itu 130 mm. Masuk ke pengolahan data, ada diameter dalam, ada diameter luar. Kemudian kita rata-ratakan, maka didapatkan diameter. Jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Nah, ini didapatkan hasilnya. Kemudian kita cari momentumnya. Momentum adalah akar dari 2 dikali massa elektron dikali muatan elektron dikali beda potensial, maka didapatkan masuk ke nyari panjang gelombang de Broglie. Konstanta Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan momentum, maka didapatkan hasil. Kemudian plot grafik R terhadap lambda. Berdasarkan persamaan matematisnya R sama dengan L dibagi dB lambda tidak ada konstanta, maka dalam pengolahan data ini kita harus Tafiero-nya 0 atau diintercept. Nah, didapatkanlah gradien sebesar 2,84 dengan errornya 8,7. Karena gradiennya sebesar L dibagi dB, berarti jarak breaknya yaitu L di sini itu diameter dibagi dengan gradien, maka didapatkanlah 4,57 dengan ketidakpastiannya 0,14. Secara literatur menurut Gregory dalam bukunya pada 2001, bukunya yaitu Structure and Bonding in Crystal Material 3,36 Armstrong, dan menurut Lemay, Brower and Burston pada bukunya Chemistry and Central Science yaitu 1,42 Armstrong. Berdasarkan dua literatur ini yang paling mendekati dengan hasil percobaan yaitu Gregory, maka yang digunakan sebagai literatur adalah Gregory, tetapi masih terjadi selisih. Oleh karena itu saya menganalisisnya. Ketika saya mendapatkan picture ini dari rekan saya melihat bahwa jangka solo yang digunakan ini tidak ada lognya. Biasanya di sini ada lognya. Ini menjadi suatu kemungkinan akan terjadi kesusahan ketika mengukur diameter itu. Jadi ketika mengukur diameter mudah sekali untuk bergeser. Nah, jadi saya menyatakan bahwa mengukur diameter ini susah karena kan ada jadi pola terang, karena ada interferensi maksimum. Jadi tidak terlalu jelas mungkin. Jadi ketika mengukur pun kan apalagi dipengaruhi karena tidak ada lognya ketiga, mudah sekali untuk bergeser. Dan mungkin ada benda yang mempengaruhi ketika sedang eksperimen yang dekat dengan, misalnya kita menyimpan tangan pun itu akan mempengaruhi. Mungkin perbedaan itu karena itu gitu. Ya, kesimpulannya, berdasarkan eksperimen ini bisa disimpulkan bahwa elektron memiliki sifat dualisme, yaitu bertindak sebagai partikel, bertindak sebagai gelombang, dan jarak antar bidang berat yang diperoleh berdasarkan eksperimen yaitu 4,57 plus minus 0,14 Armstrong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.